Aksi damai 2 Desember yang lalu juga dibarengi dengan peristiwa penangkapan 11 orang aktivis yang beberapa di antaranya dituding melakukan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau biasa kita sebut dengan istilah makar. Apakah ini yang dimaksud Presiden Jokowi bahwa ada aktor politik yang ingin menunggangi aksi damai 2 Desember? Selain aksi 2 Desember di Silang Monas yang melibatkan ratusan ribu orang, tensi politik nasional juga dibuat meninggi saat kepolisian menangkap 11 orang aktivis yang dicurigai akan melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Dari 11 orang yang ditangkap pada hari Jumat, 3 orang ditahan dan 8 orang lainnya dibebaskan setelah diperiksa di Markas Komando Brimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Semuanya telah menjadi tersangka dengan kasus yang berbeda. Di antaranya adalah dugaan perbuatan makar, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta penghinaan terhadap Presiden. 8 orang disangka melakukan perbuatan makar dan diancam dengan pasal 107 Junto 110 KUHP. Mereka adalah Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Rahmawati Soekarno Putri, Irza Hussein, Eko, dan Alvin Indra Alfaris, serta Sri Bintang Pamungkas. 2 orang lainnya diduga melanggar Undang-Undang ITE, yaitu Jamran dan Rizal. Sedangkan Ahmad Dhani dinilai melakukan penghinaan kepada Presiden sehingga disangkakan dengan pasal 207 KUHP. Selain Sri Bintang Pamungkas, 7 orang tersangka makar dinilai melakukan sebuah pemufakatan yang merencanakan menduduki kantor DPR MPR saat aksi damai 2 Desember. Pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa, yang kemudian menuntut untuk pergantian pemerintahan dan seterusnya. Sekali lagi ini baru permufakatan, rekan-rekan. Jadi permufakatan dalam proses penegakan hukum ini tidak menunggu sampai terjadi, tetapi ketika terdeteksi, tertangkap adanya niatan itu, inilah yang dimainkan oleh pihak kepolisian saat ini. Senada dengan kepolisian, pihak Istana Kepresidenan juga mencurigai pihak aktivis ini memanfaatkan situasi aksi 2 Desember untuk menebar kebencian dan keresahan saat konsentrasi massa sedang tinggi. Nah, kalau tidak ada konteks pada peristiwa ini, yang sekarang diramaikan adalah kasus penistaan agama, yang ada mobilisasi massa yang begitu luas ya. Artinya itu bisa dilokalisir ya. Tapi kalau kemudian yang saya masukkan tag itu tidak hanya tulisan tapi ucapan. Bagaimana kemudian pengkondisian misalnya yang tadi dikatakan di YouTube, saya melihat di akun-akun mereka yang sudah siapa yang itu jelas-jelas sara kok. Jelas-jelas sara. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ya bisa membakar massa, kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang lebih luas. Namun sebagian aktivis pergerakan menilai langkah kepolisian menangkap para tokoh yang dituduh merencanakan makar ini dianggap terlalu berlebihan. Itu bukan makar karena people power ini kan nggak ada juga. Kita lihat misalnya tokoh-tokoh yang ditangkap ini kan masa makar dipimpin oleh para manula. Ini kan nggak kayak ada dua nenek Ratna Sarumpait 67 tahun. Rahmawati umur 66 tahun dan itu pun dalam kondisi nggak bisa jalan. Bagaimana memimpin makar revolusi ini kan? Ini menurut saya sih ada kesalahan persepsi dari kepolisian. Nah, makanya itu saya ingin juga ngobrol sama teman-teman di kepolisian, kita membreakdown persoalan-persoalan politik, kategori-kategori politik. Jadi jangan setiap orang mengkritik mau menjatuhkan. Para aktivis yang tergabung dalam gerakan ini mengaku ingin melakukan pergantian kekuasaan lewat cara yang konstitusional. Nggak menggulingkan dengan senjata begitu, nggak ada. Tuntutan untuk cabut mandat Jokowi JK gitu. Iya, itu kan sebenarnya yang bisa diterjemahkan sebagai makar. Kita kan menuntut untuk diadakan sidang istimewa dan menuntut dicabut mandat Jokowi JK juga secara prosedur hukum dan konstitusi yang sesuai sekarang. Sidang istimewa. Sidang istimewa, dan kita kalau bahasanya kan kemarin akan ke DPR, MPR, ya sesuai aturan yang berlaku aja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan bahwa ada aktor-aktor politik yang menunggangi aksi protes terkait dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama untuk maksud dan tujuan yang lain. Budi Adiputro,
CNN Indonesia. Apa itu makar atau kejahatan terhadap keamanan negara? Kita akan simak informasinya berikut ini. Indonesia bersatu menjadi cita-cita pejuang bangsa dengan pertaruhan jiwa dan raga. Namun keutuhan Indonesia kerap diguncang berbagai permasalahan. Salah satunya adalah upaya makar. Upaya ini pun kembali berdengung ketika kepolisian membekuk 11 orang pada 2 Desember lalu. Dalam kaitan menyampaikan pendapat, kalau kritik tentang kebijakan itu tidak ada masalah, itu adalah usually ya, itu biasa ya. Dan itu menjadi bunganya sebuah negara demokrasi. Tapi kalau sudah mengajak untuk melakukan pengungkapan jahat, tentu ini harus kita cegah. Makar menjadi bunga berduri dalam kehidupan bangsa yang terus terjadi. Ya, kata makar sebetulnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah berkuasa saat itu. Makar juga bisa disebut sebagai kudeta. Sebetulnya dalam kitab hukum pidana, makar sudah tertuang dengan jelas. Pada pasal 107 dan juga pasal 87 kitab hukum pidana jelas ada niat, ada pemufakatan jahat, ada hukuman yang kemudian menanti, yaitu seumur hidup. Upaya makar memang identik dengan ketidakpuasan rakyat akan pemerintahannya. Dengan segala persoalan yang mengiringi, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus diperjuangkan. Karena tidak pernah ada gading yang tak retak. Maria Sarjana, Jakarta. Benarkah ada ancaman makar yang akan menunggangi unjuk rasa 2 Desember yang lalu? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan publik yang muncul sejak masa jelang aksi hingga terjadi akhirnya penangkapan sejumlah aktivis politik pada Jumat pagi atas dugaan tindakan makar. Penangkapan ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat. Banyak pihak yang menilai penangkapan ini terlalu berlebihan dan bisa berekses pada kegaduhan yang baru. Sementara yang lain mengapresiasi bahwa langkah kepolisian ini agar suasana politik nasional memang tidak semakin gaduh. Benarkah ada gerakan makar yang cukup serius yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama Mbak Ratna Sarumpait, aktivis yang kebetulan Jumat kemarin ikut ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh kepolisian. Selamat datang, good to see you Mbak Ratna malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bang Refli Harun, akademisi hukum tata negara. Halo Bang Refli, terima kasih sudah datang. Dan Bang Muradi, akademisi politik pertahanan dan intelijen Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih Bang Muradi sudah mau stay di Jakarta sebelum kembali ke Parahyangan, tanah Parahyangan. Saya akan ke Mbak Ratna dulu. Ini tuduhan yang sangat serius, mengagetkan. Betul Anda ingin makar dan menggulingkan pemerintahan yang sah seperti yang dituduhkan kepada Anda dan kawan-kawan? Itu tuduhan yang salah alamat. Ya, saya satu dari sekian banyak yang ditangkapi itu yang sama sekali tidak ada di lokasi yang mereka sebut. Kan ada lokasi dan ada batas waktu pada kejadian tanggal 1 Desember. Lalu kemudian itu pada saat BAP itu yang disebut itu adalah sebuah konferensi pers. Oke. Itu aja pada sudah lucu ya. Pada 1 Desember ya Mbak Ratna ya? Ya, tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember itu saya tidak ada di lokasi yang dimaksud dan tidak mengikuti jumpa pers. Karena jumpa pers itu mungkin salah mengerti kali kepolisian. Itu gerakan Selamatkan NKRI, sedangkan saya pimpinan dari Gerakan Selamatkan Indonesia. Gerakan Selamatkan Indonesia itu memang organisasi yang fokusnya adalah mengamati, mengoreksi masalah sistem ya setelah diadakan amandemen tahun 1999 sampai 2002. Kita memang fokus di situ. Jadi GSI ini ada di berbagai provinsi, 31 provinsi ada GSI ya. Jadi ini kita bukan hit and run yang tiba-tiba enggak. Jadi kalau gerakan Selamatkan NKRI ini ada beberapa kali saya lihat ya di beberapa peristiwa, tetapi bukan kayak kita yang membangun sebuah jaringan kerja baik di Jakarta, ada presidiumnya, ada pakarnya, ada
cabang-cabangnya di seluruh Jadi Indonesia. Anda merasa bahwa penangkapan dan juga status tersangka kepada Anda sama sekali salah alamat karena memang Anda tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang lain? Saya tidak ada di situ, dan kalau yang kemudian saya dengar berkembang akan menyerbu MPR, dari depan HI akan menuju MPR. Klarifikasinya kembali, saya dijadwalkan akan atau diminta oleh Habib Muksin Alatas untuk duduk justru di mobil komando utama ya, di samping para Habib dengan Habib Rizik. Jadi masa sama Habib Rizik pergi ke MPR untuk ini kan nggak juga. Jadi memang bukan saya gitu loh. Saya tidak ada di situ dan saya tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi di situ. Anda tidak pernah atau pernah nggak berkoordinasi dengan tokoh-tokoh lain seperti Sri Bintang Pamungkas? Mereka itu teman-teman saya dan mereka itu adalah orang-orang yang secita-cita dengan saya. Dan kalau misalnya saya ditanya, Anda setuju nggak orang pergi ke MPR? Ya itulah yang paling konstitusional. MPR itu gedung rakyat. Kesitulah mestinya siapapun boleh mengadu. Kan mereka cuma mau menuntut apa gitu kan, mau menuntut supaya ada sidang istimewa, memang itu harusnya. Kan datang ke MPR minta sidang istimewa. Apakah hasil dari sidang istimewa itu nanti memuaskan mereka atau masih setengah memuaskan atau seperempat memuaskan, ya itu persoalan lain. Jadi jangan langsung makar gitu. Masa memperbaiki bangsa ini niat kita kan misalnya setelah amandemen memang banyak sekali ya. Kalau buat kami di Gerakan Selamatkan Indonesia, setelah amandemen memang nilai-nilai Pancasila itu sudah habis dari Undang-Undang Dasar kita. Itu sudah digantikan oleh nilai-nilai individualisme, kapitalisme, liberalisme, imperialisme gitu. Kita kembali ke status tersangka Anda. Pasti kemudian kepolisian menangkap Anda, kemudian menjadikan Anda tersangka, pasti punya indikasi-indikasi yang nanti kita juga akan konfirmasi dengan pihak kepolisian Mbak Ratna. Tapi apakah dalam aktivitas Mbak Ratna beberapa waktu terakhir ini memang kalau mengacu kepada surat penangkapan ini, cabut mandat itu misalnya, itu juga Anda konfirmasi bahwa Anda akan melakukan gerakan itu misalnya? Aku tidak ada saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Jadi saya di mana di kelompok cabut mandat yang mana? Encourage orang dengan sosial media atau mungkin koordinasi rapat-rapat? Saya nggak pernah mengucapkan cabut mandat, siapa? Kita ini concernnya pada sistem kalau Gerakan Selamatkan Indonesia. Jadi berbeda dengan kemudian gerakan yang lain? Iya, dan kita juga akan ke MPR. Tapi Anda tahu ada gerakan yang lain kemudian yang ingin melakukan cabut mandat, menduduki MPR seperti itu Mbak Ratna? Ya itu saya nggak tahu ya. Itu saya nggak tahu ya, bahwa dan saya pikir kalaupun itu ada itu kan bunga-bunga dari pro and kontra pada sesuatu ya. Jadi saya nggak melihat itu, jangan terlalu diseram-seramkan lah bahwa itu makar gitu. Tapi aku cuma mau klarifikasi, saya memang tidak ada di ruangan itu, tidak ikut konferensi pers, walaupun nama saya ada di press release, itu tidak dibuat atas izin saya, malah menurut saya itu mencatut nama saya. Konferensi persnya kalau tidak salah diselenggarakan di Hotel Saripan Pacific pada 1 Desember ya, dengan ini, dan Anda kemudian ditangkap juga di hotel yang sama. Ya, jadi apakah ini ada korelasinya nggak? ini kan pertanyaan publik yang kemudian sangat simpel Mbak Ratna. Ini sangat gampang menghubung-hubungkannya. Jadi saya kan ditetapkan duduk di mobil komando utama. Mobil komando utama itu akan di Monas dan memang area itu kan paling dekat hotelnya udah Hotel Saripan Pacific kan. Jadi kita sudah membook 2 kamar untuk GSI di situ untuk saya terutama ya, karena itu paling dekat dengan lokasi. Jadi nggak ada hubungan sama konferensi pers. Pertanyaannya emang waktu WAP itu begitu. Tapi kan Anda ada di hotel itu loh. Masa kalau saya ada di hotel itu saya harus ikut jumpa pers? Gitu. Boleh kita kembali ke belakang lagi Mbak Ratna. Anda boleh jelaskan gimana detik-detik kemudian Anda quote-unquote dicokok oleh kepolisian di hotel itu atau diminta ikut kepolisian? Jadi gini, kan mereka ingin pastikan bahwa pada tanggal itu, saya di mana pada hari itu, tanggal 1 Desember itu. Jadi saya bilang saya ada pertemuan dengan Habib Muksin Alatas, membahas tentang apa yang harus saya lakukan pada hari H, membahas tentang tempat mobil komando di mana saya harus berdiri dan duduk gitu. Itu habis itu dicondet ya, dari condet saya pulang ke rumah istirahat ya, bebenah ibu-ibu gimana sih, kan saya juga aktivis ya, ibu-ibu juga kan, ngatur rumah saya dan selamanya, dan jam 8 baru saya meninggalkan rumah menuju Hotel Sari Pacific. Itu jumpa persnya kalau saya nggak salah ya terjadinya jam
Gitu. Jadi udah lama ya. Jadi saya sampai di hotel ya langsung tidur. Pagi-pagi digedor-gedor tangkep katanya gitu. Apa yang kemudian alasan kepolisian untuk meminta Anda untuk ikut? Sempat menolak atau sempat terjadi ketegangan nggak, Mbak Ratna? Ya iya ya karena saya nggak pernah ditangkap dengan cara seperti ini. Jadi saya agak terkejut ya karena mereka juga seolah tidak ada jawaban lain but ikut. Gitu. Apa yang kemudian dalam proses pemeriksaan berapa jam diperiksa Mbak Ratna waktu itu Jumat lalu? Wah sampai jam dari jam pagi 2 ya? Dari pagi 1, sampai tengah malam lah ya. Malam. Apa yang kemudian ditanyai, dikorek oleh kepolisian dan jadi gini kepada Anda? Kan kalau surat penangkapan ini kan hanya mengacu pada tanggal 1 Desember Ya, ya. kalau bisa kita tunjukkan kepada pemirsa, ini adalah surat penangkapan yang kemudian dilayangkan oleh pihak kepolisian kepada Ratna Sarumpait. Ini diberikan ketika Anda diambil dari Saripan Pasifik. Enggak, waktu datang itu pakai surat lain dan nggak boleh kita pegang suratnya. Oke, ini kemudian akhirnya ini di terakhir di surat ini menjelaskan apa? Alasan Anda kemudian ditangkap? Alasannya adalah bahwa saya diduga melakukan makar dengan pasal-pasal berapa nih? 110, 87, terus 107, 1010 sama 87 gitu. Pokoknya makar deh urusannya gitu. Makar ya. Anda ketika kemudian dengan catatan bahwa atas dasar peristiwa tanggal 1 Desember. Peristiwa itu apa? Saya tanya. Ibu ada di mana waktu itu? Lah saya ada di sini. Kok ibu menghadiri satu acara? Enggak, saya bilang gitu. Tapi itu ibu nginep di situ kan? Saya jadi ketawa. Iya, emang nginep di situ. Lalu saya harus jumpa pers, saya bilang gitu. Ada nggak kemudian gerakan Anda yang lain atau aktivitas Anda di sosial media atau aktivitas Anda rapat-rapat misalnya konsolidasi yang kemudian diberikan faktanya kepada kepolisian? Gini ya, saya mau luruskan dulu ya. Saya ini orang yang mungkin satu dari sedikit orang yang pertama ingin involve di bela Islam ini. Saya sebagai umat Islam, saya sebagai warga negara Indonesia, ini kan tidak semata-mata untuk kepentingan Quran saja. Ini untuk kepentingan bangsa dan penegakan hukum. Dan posisi saya adalah posisi dalam konteks mendukung. Kalau udah jadi membahayakan, saya pikir aku akan berhadapan dengan 31 cabang GSI di Indonesia yang akan menegur saya kenapa mengambil jalan berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya bukan berarti saya tidak menghargai apa yang diperjuangkan yang lain, kita juga mempunyai, cuman pendekatannya berbeda-beda. Saya pendekatannya juga sama gitu, akan mendesak MPR untuk melakukan pemeriksaan atau pendekatan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan bukan dosa. Message-nya sama gerakan yang lain meskipun Anda bilang itu banyak sekali ada sekarang gini aja kalau ini menjadi patokan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi ukuran untuk dituduh makar. Ada ribuan kelompok di Republik ini yang concernnya itu. Jadi menangkapnya nanti penjara penuh dong. Anda merasa Anda seberapa bahaya sih buat pemerintah ini sehingga Anda ditangkap, Mbak Ratna? Saya pikir gini ya, saya nggak tahu. Saya juga sedih saya dianggap berbahaya karena apa yang saya lakukan itu mungkin berbahayanya saya karena nggak enak mendengar suara saya karena saya terlalu lugas ya, terus terang mengatakan ini salah, terus terang mengatakan rakyat itu sekarang miskin, terus terang mengatakan bahwa tenaga kerja kita udah pindah ke tangan buruh-buruh asing gitu ya. Lah tetapi itu hak saya dong, itu kan hak saya menyampaikan dan negara tidak boleh tipis telinganya mendengar kritik. Ya dong, harus mau mendengar kritik. Karena itu penting ada kontrol. Ya, kalau enggak nanti kekuasaan bisa kebablasan. Jadi ini sebenarnya semacam tindakan preventif kepolisian agar Anda kemudian di dalam aksi demonstrasi kemarin itu atau aksi 2 Desember kemarin tidak kemudian memacu eskalasi yang baru gitu. Saya nggak tahu, mungkin kepolisian terlalu paranoid aja gitu. Jadi tapi saya cuma mau memastikan, saya juga ingin teman-teman saya di GSI di seluruh Indonesia, anak-anak saya, teman-teman saya tahu bahwa I did nothing wrong. Oke, Bang Muradi, kalau tadi Mbak Ratna menganggap bahwa saya nggak seberbahaya itu mungkin karena kelugasannya, tapi gerakannya biasa-biasa aja, bunga-bunga demokrasi ya Mbak Ratna ya. Menurut Anda gerakan kemudian sampai kepolisian bersikap reaktif seperti ini, seberapa bahaya sih kemudian secara real yang Anda lihat di lapangan? Tapi dijawabnya lebih asik, saya kasih kesempatan Anda untuk pikir-pikir sejenak, kita akan kembali usaha jeda berikut ini.
Saya akan ke Bang Muradi. Kalau tadi sudah tanya Mbak Ratna, kira-kira bagaimana proses penangkapannya, seberapa berbahaya Anda, dia menganggap bahwa dirinya nggak terlalu berbahaya sih, cuman karena kelugasannya, ini bunga-bunga demokrasi saja. Anda melihatnya ini gerakan yang cukup berbahaya bagi pemerintah sehingga kepolisian sampai reaktif seperti ini? Ada 4 hal ya, tahapan yang sebenarnya memang tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah tidak bisa hanya pada tanggal 1 Desember. Polisi, intelijen dan juga mungkin militer ya, itu juga dia biasanya kemudian menarik mundur 3 sampai 6 bulan. Dia akan amati betul satu persatu, kemudian bagaimana dari mulai sosial media, kemudian komunikasi handphone dan sebagainya. Ya. Jadi saya sih sungguh merasa bahwa ini tidak tiba-tiba. Jadi ini sudah terkondisikan dari mungkin saya prediksi mungkin 3 sampai 6 bulan ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kata kunci ya. Yang kata kunci yang sebenarnya kemudian juga menjadi titik kenapa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan, saya nyebutnya preventif ya. Jadi preemptif kalau sebelum kejadian sebenarnya. Nah, kemarin kan pas tanggal hari H, jadi sebenarnya lebih ke preventif. Nah yang ketiga, ini menyangkut momentum. Nah momentum ini yang kemudian digunakan untuk kemudian 2 hal. Yang pertama tadi ya supaya kemudian ada cywar sebenarnya, di mana kemudian memisahkan antara yang kemudian yang tanda kutip makar, tanda kutip ya, yang punya niat yang lebih politis, memisahkan dengan teman-teman yang kemudian ingin penegakan hukum terhadap Pak Ahok. Oke, Bang, saya stop dulu. Preventif tadi, Anda mengatakan ini ada tindakan preventif, berarti ada mencium gerakan-gerakan yang kemudian akan saya bilang 3-6 bulan ke belakang mundur. Makanya mungkin Bu Ratna atau teman-teman yang lain tidak cukup merasa ya bahwa diikuti kemudian juga disadap dan sebagainya. Kalau kemarin sih cuma 2 minggu ke belakang. Nah, kenapa kemudian preventifnya tadi Anda katakan waktu gerakan preventif dan kemudian momentumnya kenapa pas gerakan 2 Desember? Ya itu tadi memisahkan mana yang kemudian yang katakanlah yang punya tanda kutip nuansa politik yang lebih kental dengan yang kemudian lebih kepada penegakan hukum. Nah itu yang kemudian saya pikir tanggal 2 itu menjadi momentum. Nah sekarang yang keempat itu ini untuk juga memberikan bukan cywar, bukan lebih pada proses di mana antara teman-teman yang kemudian menjalankan fungsi demokrasi tadi, kontrol dan sebagainya, dengan teman-teman yang memang secara tanda kutip provokatif ya, mengatakan kan begini, kalau logika publik kalau nggak suka tunggu nanti 2019, jangan pilih Pak Jokowi, jangan milih Pak Ahok nanti 2017. Poinnya di situ. Nah poin itu yang kemudian dalam bahasa saya 4 tahapan ini yang kemudian dilihat oleh polisi. Bahaya sebenarnya kalau kemudian dalam konteks misalnya kalau sudah mix, kebayang misalnya gini, Mas, katakanlah misalnya polisi membiarkan nih tanggal 2, itu akan ada mix kepentingan. Yang sebelumnya tanggal 4-11 itu, dalam bahasa saya ini, itu sudah pelan-pelan dipisahkan. Dari katakanlah sudah terjadi atau sudah dipisahkan, sudah berhasil diatasi pada 4 Desember, 4 November kan ada 4 kepentingan nih. Ada tadi yang kalau kemarin kita diskusi di hari ini, ada pertama soalnya memang ingin penegakan hukum ke Ahok. Kemudian juga ada yang raka-raki tadi, yang radikal kanan, radikal kiri. Kemudian juga ada misalnya teman-teman yang memang punya kepentingan politik. Nah yang terakhir adalah yang fundamental tadi, yang mungkin kita bisa diskusikan HTI dan sebagainya. Nah sekarang itu kemarin bayangan saya 2-12 itu sudah cuma tinggal 2 yang punya orientasi politik jauh ke depan, yang kemudian tidak akan muncul secara provokatif gitu, dengan yang kemudian sekarang, yang kemudian penegakan hukum. Kemarin saya momennya kan bagus, momen Jumatan, jadi orang akan datang berbondong-bondong untuk Jumatan, dan kapan lagi misalnya kalau bahasanya Kang Yudi Krisnandi kan, untuk bisa sholat Jumatan di Monas dengan masa yang luar biasa. Jadi 4 tahapan itu saya pikir sampai hari ini saya pikir tidak dalam posisi yang sebenarnya bertentangan, karena memang ini akan baik buat Bu Ratna dan teman-teman sebenarnya ketimbang misalnya mix dengan arus besar yang kemudian jadi maksudnya kami racun apa gimana? Justru membuat kemudian masing-masing nilai dari gerakan masing-masing yang memang mempunyai niat yang berbeda ini lebih kafah gitu, lebih terpisah lah. Terpisah. Jadi kan asumsinya. Tapi kan saya sudah jelaskan, saya tidak ikut di dalam kelompok. Ini saya dalam bahasa besar kan, makanya Bu Ratna saya sih yakin sekali bahwa 3 bulan terakhir itu ada proses. Saya bilang sekali lagi ini sama karakternya dengan teman-teman yang ingin melakukan proses preventif ya, di mana logika itu yang kemudian dipahami dengan bisa memisahkan tadi. Saya pikir dengan cara itu ada logika cywar,
ada logika kemudian benar-benar supaya kemudian tidak mix. Kalau begitu mix ini yang repot bukan cuma katakanlah Bu Rada dan teman-teman, tapi juga teman-teman. Bahayanya apa kalau kemudian kepolisian membiarkan ini mix itu terjadi? Ada eskalasi isu. Eskalasi itu yang kemudian dalam bahasa politik itu menjadi rumit untuk kemudian dipisahkan. Eskalasi isu bisa ngeblend. Nah, begitu ngeblend dia akan menjadi perspektif yang memang membuat publik akhirnya merasa bahwa 212 itu adalah bagian dari seperti yang kemudian dimunculkan di media di publik sebelumnya begitu. Ini bahasa kemudian benar nggak kemudian publik jadi mengait-kaitkan oh ini kali yang dimaksud Presiden Jokowi dengan aktor politik yang menunggangi aksi. Saya boleh bisa adalah ada big fish ya. Ada kemudian small fish. Mohon maaf Bu Ratna, bukan berarti menendang teman-teman, tapi ini adalah bagian dari rangkaian sebenarnya. Kalau dalam konteks kajian intelijen katakanlah, itu kan kemudian kita ingin melihat sebenarnya sejauh mana ancaman itu. Nah, salah satu yang paling mungkin adalah dengan baiting tadi. Nah, baiting itu kan sudah kemudian muncul Bu Ratna, muncul Bu Rahma dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya ingin memancing yang lain lebih besar. Nah, dalam konteks itu sebenarnya memancing yang lain. Dalam konteks itu saya pikir akan baik kemudian ini kemudian dimunculkan supaya langkah-langkah yang sifatnya kemudian kontraproduktif dengan konteks demokrasi dan sebagainya akan berhenti. Kemudian bukan berhenti, mungkin mereda lah. Karena untuk berpikir ya sudah kalau mau nanti 2019. Jadi semacam show of force-nya. Boleh nggak saya kritik ini kalau demokrasi itu adalah 2019? Nggak ada aturan bahwa ini aku gimana? Terlepas perspektif dari Anda terkait dengan isu terhadap ini. Jadi gini, kalau aku kan kemudian jadi baca ini yang dikerjakan apa sih tuduhannya nih teman-teman? Saya dengar mereka ingin kembali ke kiblat. Ya. Kiblat kita Undang-Undang 45 yang asli gitu. Apa salahnya? Itu kan sebuah cita-cita yang baik. Tapi apa hubungannya dengan mengganti kepemimpinan cabut mandat misalnya? Apa hubungannya? Ya itu saya nggak bisa jelaskan karena ada permintaan pemerintahan transisi misalnya atau apa. Anda juga setuju dengan ide seperti itu sebenarnya? Saya tidak mau menjawab itu sekarang, ya, karena aku tidak sedang mengajukan itu ke MPR. Nanti kalau saya sudah berangkat ke MPR, baru kita bisa bicara tentang itu. Tetapi yang saya mau katakan, jangan kita membuat pembenaran-pembenaran yang pada saat yang sama sebenarnya kita secara kasar membungkam orang menyampaikan pikirannya. Ini kasar sekali loh. Ini kayak G30S nih. Pagi-pagi semua ditangkapin, gedor-gedor gitu. Apalagi kayak Pak Sri Bintang Pamungkas itu digituin. Apa maksudnya? Janganlah, jangan. Ini orang-orang yang berpikiran tentang memikirkan sesuatu tentang bangsa ini yang barangkali oleh pemerintah tidak terpikirkan, mungkin terlalu sibuk, mungkin apa. Kan harus ada yang selalu ngontrol. Ini watchdog aja gitu menurut Anda ya. Bang Refli, ini pertanyaan saya sama seperti yang saya tanyakan ke Bang Muradi. Ini mengancam betul nggak sih kemudian sampai presiden, ya kalau kita sebut kepolisian kan aparat pemerintah ya, presiden berarti saking ketakutan. Ya, saya harus mikir dulu ya. Tapi kita nggak akan break. Iya, nggak akan break ya. Jadi ada dua aspek ya menurut saya, ada aspek formil ya dan aspek substantif. Nah, secara formil ya hukum itu kan ada gradasi. Kalau dikatakan misalnya makar dan lain sebagainya, bukan berarti kemudian pasti gradasinya seumur hidup, 15 tahun penjara, 20 tahun penjara. Pasti selalu ada gradasi di mana itu dianggap quote unquote ya. Kenapa saya bilang quote unquote? Karena kan harus dibuktikan dulu. Dianggap perbuatan yang melanggar hukum. Kira-kira begitu, itu konstruksinya. Tapi dari aspek substantifnya tentu orang akan berdebat. Apa iya sih ya kegiatan-kegiatan seperti ini membahayakan atau tidak? Nah, karena ini delik formal ya, delik formil, biasanya memang tidak dilihat dampaknya, impactnya apa. Cukup dilihat bahwa ada perbuatannya ya, dan kemudian patut diduga perbuatan itu ada niatnya. Tapi tidak berarti kemudian jangkauannya pasti akan makar yang kita pikirkan itu. Bisa saja itu hanya ya perbuatan melanggar hukum tapi masuk dalam konstruksi pasal misalnya makar. Seperti apa tuh Bang? Indikasi-indikasi apa yang kemudian bisa diterima untuk bisa polisi mencokok orang? Kalau kita bicara tentang misalnya pergantian pemerintahan, saya mengatakan sepanjang orang menginginkan pergantian pemerintah itu dengan cara-cara yang konstitusional, ya itu nggak ada masalah.
Sebagai contoh misalnya impeachment itu atau pemberhentian presiden atau pemakzulan, artikel of impeachment itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Prosesnya ya Anda harus ke DPR, ya kan? Dari DPR kemudian Anda ke MK, berharap MK kemudian memutuskan presiden bersalah, dan kemudian Anda ke MPR terakhir, kan begitu. Nah itu adalah mekanisme yang disediakan dan peaceful, damai. Artinya walaupun dengan cara mendesak dan lain sebagainya, tetapi tentu tidak dengan kekuatan senjata, ya, tidak dengan menggerakkan massa yang kemudian memunculkan anarki. Nah, untuk menduduki parlemen misalnya. Menduduki parlemen itu kita juga lihat, pengertian menduduki kan bisa saja orang demonstrasi datang lalu kemudian secara damai menyampaikan aspirasi. Kemarin juga menduduki Monas loh. Tahun 2012 kan menduduki Monas, 212. Nah, karena itulah kemudian saya melihat memang ada dua hal juga. Polisi barangkali terlalu khawatir dengan masa 212 itu. Tidak ada yang pada waktu itu bisa menjamin ya bahwa 212 itu akan betul-betul damai. Tetapi ini saya apresiasi betul. Ini kan latihan berdemokrasi yang luar biasa. Ternyata masa yang demikian besar itu bisa damai. Dan saya tambah yakin sesungguhnya sebenarnya problem politik kita ini di elit. Ya, kalau elitnya damai-damai saja, ternyata masanya juga bisa dibawa damai. Tapi meskipun kalau ujaran kebencian kan juga tidak berakhir. Kalau elitnya mulai memprovokasi, ya masa akan bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, ternyata dari 212 kita belajar bahwa kita bisa mengumpulkan massa sedemikian banyak orang dan kemudian bisa damai. Nah itu yang luar biasa, saya kira latihan berdemokrasi yang di negara lain pun belum tentu ada loh. Di negara lain tuh belum tentu ada juga yang seperti ini. Nah, tetapi memang 212 itu kan masa yang cair. Kita tidak tahu masa itu kan tidak dipimpin oleh satu kekuatan, tapi masa yang datang dari manapun. Yang kalau misalnya masuk unsur provokasi, maka bisa kacau Jakarta pada hari itu. Sebagai contoh misalnya presiden, itu saya kira dari sisi protap keamanan itu betul-betul risky. Ketika sholat Jumat bersama wakil presiden di tempat yang sama. Orang mau bertemu presiden itu dalam satu tempat tuh pakai protektor biasanya, detektor logam. Detektor itu untuk menyatakan apakah Anda clear atau tidak, bersih atau tidak, baru kemudian bisa bertemu presiden. Ini enggak, orang sudah masuk demikian banyaknya jutaan orang ya, lalu kemudian tiba-tiba presiden datang. Coba bayangkan kalau ada satu orang yang melepaskan tembakan walaupun ke udara misalnya, bisa kacau. Nah, saya kira barangkali itulah yang mendasari polisi kemudian ingin memisahkan potensi untuk provokasi ini. Cuma masalahnya orangnya tepat apa enggak? Ya kan Mbak Ratna kan sudah membantah, loh kok saya? Ini tanggal 1 Desember ini lokus tempus delictinya. Saya 1 Desember tidak melakukan itu. Nah, ada dicondet 1 Desember Mbak Ratna. Ya, itu akan dilihatkan nanti dalam sebuah proses, due process of law. Kalau misalnya Mbak Ratna mau melakukan pra-peradilan misalnya, ya nanti pra-peradilan yang akan membuktikan apakah polisi itu salah tangkap atau tidak pertama. Kedua, apakah prosedur penangkapan itu memang betul apa tidak. Misalnya dijadikan tersangka, apakah minimal dua alat bukti itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, jadi saya selalu bilang mix up. Ini ada aspek formil dan aspek substantifnya. Dan sekali lagi saya mengatakan melihat 212 itu kita tidak melihat hanya single aspiration, satu saja aspirasinya. Pasti banyak aspirasi. Jadi aspirasi pun saling menunggangi satu sama lain gitu. Dan itu dalam politik quote unquote sah. Saya selalu mengatakan Anda boleh menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Berbeda pendapat juga boleh ya. Berbeda pendapatan apalagi kan kira-kira gitu. Tetapi yang tidak boleh adalah Anda melanggar hukum. Apalagi dalam pelanggaran hukum tersebut Anda melakukan kekerasan. Anda melakukan tindakan yang anarkis, Anda kemudian menghantam orang lain secara fisik dan lain sebagainya. Sepanjang peaceful, hanya adu argumentasi, ngotot, saya setuju Undang-Undang Dasar diubah kembali. Kalau saya perspektif saya kan Mbak Ratna
dia pengen kembali ke undang-undang dasar yang lama. Saya merasa undang-undang dasar ini kurang sempurna, pengen disempurnakan lagi. Amandemen kelima satu lagi yang kembali itu ke sah-sah saja dalam hal dinamika berdemokrasi begitu. Oke, Mbak Ratna, kalau tadi Bang Refli kan mengatakan sebenarnya cara-cara konstitusional untuk kemudian ya oke lah Mbak Ratna bilang kita berbeda pergerakan dengan kawan-kawan yang lain yang merasa atau dengan deklarasinya ingin mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden sesegera mungkin. Anda melihat mencabut mandat itu ya. Mbak, untuk masalah cabut-mencabutnya kita akan cabut di segmen berikutnya, kami akan segera kembali saat lagi. Sebelum saya akan kasih kesempatan Mbak Ratna untuk melanjutkan kata cabut mencabutnya tadi, Bang Refli kasih perspektif sedikit dong tentang bagaimana cara-cara konstitusional yang kemudian ini kan bicara makar nih sekarang nih. Cara-cara konstitusional seperti apa yang harus ditempuh oleh masyarakat, oleh kelompok pergerakan misalnya untuk bisa mengganti pemerintahan yang sah atau mungkin kembali ke undang-undang dasar itu. Ya, saya ingin menjadi konstitusionalis ya. Jadi orang yang memang melakukan sesuatu itu memang ada dasar konstitusionalnya. Jadi kalau kita bicara tentang pergantian pemerintahan, ada dua saja caranya. Pertama melalui cara pemilu, dan pemilu itu ya tentu 5 tahun sekali ya, itu 2019 di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, atau cara pemberhentian presiden, yaitu impeachment atau pemakzulan, dan itu pasal 7B ya. Di situ kan dikatakan kalau presiden itu tidak lagi memenuhi syarat ya, kemudian melakukan tindak pidana seperti korupsi, berkhianat terhadap negara atau tindak pidana berat lainnya, maka dia bisa kemudian diganti. Nah, proses pemberhentiannya itu mulai dari DPR, hak menyatakan pendapat, kemudian ke MK 90 hari, apakah dia akan bersalah atau tidak. Kalau dia tidak bersalah, case close. Kalau dia bersalah, lalu kemudian ke MPR, sidang istimewa. Kan begitu. Nah, itulah cara-cara konstitusional. Yang penting adalah semua pihak bisa membuktikan kesalahan presiden di mana. Dikasih buktinya itu yang paling sehingga kemudian proses ini berjalan. Nah, di luar itu tentu ya kita mengatakan itulah yang namanya gerakan ekstra parlementer jadinya ya. Jadi gerakan ekstra konstitusional. Jadi gini, dalam hukum tata negara itu, nah, jadi penting juga perspektifnya ya. Ada gerakan yang dinamakan ekstra konstitusional. Gerakan ekstra konstitusional itu gerakan yang tidak diatur di konstitusi, tetapi pakai teori post factum. Nah, ini beratnya. Teori post factum ini begini, kalau itu terjadi dan didukung oleh masyarakat, maka dia akan menjadi hukum baru. Seperti Dekret 5 Juli 59. Betul. Itu kan presiden nggak ada dalam konstitusi kita. Betul. Dia memberlakukan undang-undang dasar, kemudian membubarkan DPR, kemudian membentuk MPR dan DPAS. Itu adalah tindakan yang otoriter, ekstra konstitusional, tetapi karena didukung dia menjadi orde baru, hukum baru. Nah, beda sama dekret 2001. Gus Dur, ya kan? Dekret membubarkan DPR. Ketika tidak didukung oleh masyarakat secara post factum, dia menjadi pelanggaran hukum. Oke, Bang. Oke. Ini kuliah singkat 3 SKS. Tentang negara penting juga buat kita nih Baratna. Tapi saya pikir apa yang itu bukan tidak disadari masyarakat, apalagi oleh para tokoh kita ini. Betul. Ya. Anda melihat bahwa teman-teman Anda kemarin melakukan cara yang konstitusional nggak, Mbak? Apa yang kemudian sudah diungkapkan? Sekarang kalau ada demonstrasi mengatakan teriak cari mandat, kan juga itu nggak akan mencabut mandat juga, ya kan? Tetapi itu kayak warning atau apa gitu. Itu udah banyak sekali kok itu diteriakkan. Jadi itu bahasa politik saja ya? Iya, bukan. Jangan juga dientengkan. Gitu. Bukan. Itu teguran bahwa mereka nggak puas. Berarti serius dong kalau mengancam seperti itu. Apa salahnya? Loh kok serius? Maksudnya seriusnya itu ditanggapi. Apa yang membuat Anda ingin aku turun? Kan itu harus dijawab. Jadi saya lihat ya, demokrasi itu kalau tidak tidak nyambung gitu. Kayak misalnya orang minta A yang dibicarakan C gitu. Nah, kalau orang minta tarik mandat misalnya, harus ada diundang aja. Kenapa? Apa yang salah? Apa yang salah dalam diri aku dan Pak JK misalnya, ya kan? Supaya terjadi komunikasi, itu demokrasi. Jadi jangan kalau orang teriak tarik mandat terus dianggap, wah ini makar ini membahayakan negara.
Lah, kalau kamu diskusi nggak membahayakan negara kali. Oke, kalau seperti itu bisa nggak sih Bang kemudian tidak ada gerakan kalau Mbak Ratna mengatakan saya nggak pernah kok rapat-rapat untuk menggulingkan presiden, tapi dari orasinya, dari cuitannya di Twitter, dari aku nggak pernah. Cuitan aku juga yang nggak kayak begitu. Kalau cuitan Mbak Ratna sih lucu-lucu bagus. Tapi kalau yang lain misalnya teman-teman yang lain seperti itu bisa nggak Bang Muradi kemudian pemerintah menjadi ini menjadi indikasi juga nih untuk bisa. Saya sih yang kalau aku boleh menyayangkan ya. Saya ini di tahun 98 ditangkap, dipenjarakan, ditahan, dipenjarakan juga dengan urusan yang sama, makar juga. Di pemerintahan SBY dituding mau kudeta, sekarang makar lagi. Jadi kalau menurut saya yang perlu belajar tentang demokrasi mungkin pemerintah juga. Ya, jadi jangan ketakutan menurut Anda. Ya, kalau menurut saya ya jadi bahwa demokrasi itu perlu ada komunikasi ya. Jadi jangan langsung diintip dari luar. Wah, ini si Ratna lagi mau makar nih kayak. Ya nggak tahu ya salah kan? Iya. Nggak Tapi ada. Anda merasa nggak dalam ya oke lah 1 bulan 2 bulan terakhir sejak eskalasi politik terakhir meningkat, Anda merasa nggak bahwa oh iya ya saya ternyata bisa quote unquote memprovokasi orang untuk melakukan tindakan yang justru dalam 1-2 bulan terakhir ini saya fokus mendukung gerakan bela Islam kan. Tidak ada provokasi yang kemudian bisa membuat instabilitas politik. Sekarang gini aja. Kepada pemerintah. Masalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan alasan-alasan misalnya ketidakpuasan ekonomi, budaya, politik, misalnya undang-undang politik kita yang mungkin ada. Itu bukan hanya GSI atau gerakan Selamatkan NKRI punya persoalan, rakyat juga tahu itu gitu loh. Jadi jangan dipikir itu soal kita lalu kita harus perlu memprovokasi semua orang, nggak juga. Iya, itu kayak gitu-gitu bisa dinilai nggak sih Bang Muradi? Kan ada undang-undang kebebasan berpendapat ya 998. Saya pikir selama itu koridornya ada di situ, saya pikir nggak ada masalah. Hanya masalah tadi sekali saya bilang polisi, intelijen dan militer punya punya indikasi dan mereka selalu kemudian tidak mudah untuk menuduh orang atau mengatakan orang adalah bagian dari proses yang tidak sebenarnya. Jadi memang saya bilang saya sangat meyakini bahwa Bu Ratna dan teman-teman itu disayang sama polisi. Disayang justru. Sayang karena tanggal 2/12 ini dipisahkan sengaja. Karena kalau Anda merasa disayang? Sayang Bu, coba. Saya mau zikir, saya mau zikir, saya mau duduk di mobil komando. Mbak Ratna, kita lanjutkan bagaimana mimpi zikir dan di mobil komando usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Saya akan lanjutkan Bang Muradi, silakan dilanjutkan tadi bagaimana? Ya, jadi kalau sekarang kemudian dipisahkan tadi, saya memahami memang ini bagian dari apa ya? Mungkin polisi sayang sama teman-teman yang 10 orang itu, supaya kemudian tidak mix. Kan ada TikTok ya, TikTok artinya gini, polisi kemudian juga fokus di acara itu, kemudian teman-teman yang kemudian tanda kutip mungkin nggak banyak ya, tapi kan mengganggu nih. Ini kan dengan kata lain tetap aja menganggap kita berbahaya kan? Berusaha menunggangi gitu maksudnya, atau memanfaatkan ini kan seksi sekali, 1 juta atau 2 juta orang yang ada dan ini kan menyangkut soal misalnya katakanlah bahwa indikasi makar itu sudah ada. Nah masalahnya adalah apakah sekarang, nanti atau akan datang, itu yang kemudian kita harus kemudian tunggu. Sementara untuk tanggal 2 ini saya melihatnya sebenarnya publik itu ingin bahwa acara tanggal 2/12 itu adalah untuk misalnya menuntut Pak Ahok ditahan. Berhenti di situ. Nah sementara kemarin ada beberapa teman nih kan tanggal 1 deklarasi yang bahasa saya ini mungkin kecil beritanya. Kalau saya berita mungkin nggak lebih dari 2-3% dari total seluruh berita soal demo 212 itu. Nah artinya maksud saya ketika itu ini tidak diisolasi dengan misalnya mengambil tadi, itu akan kemudian menjadi bejana yang kemudian bocor gitu. Dan saya pikir apa yang dilakukan polisi sampai hari ini paling tidak sudah cukup benar gitu. Secara intelijen, secara keamanan, secara untuk menjaga stabilitas politik apa yang dilakukan memang sudah benar. Sudah pada tempatnya. Dikorbankan nggak teman-teman ini? Atau justru disayang saya bilang tadi. Aduh, disayang karena 10 orang ini dipisahkan supaya kemudian Anda menganggap bahwa memang apa yang kemudian diselamatkan itu supaya orang-orang ini ya. Orang-orang ini tidak mengganggu kesucian atau ada 3 keuntungan. Come on, itu kamu berlebihan. Enggak, saya kan menyimpulkan apa yang dikatakan. Jangan jadi membuat pembenaran. Saya bertanya. Oke, gimana Bang? Ya pertama tadi misalnya menjaga aksi 1212 itu adalah hanya fokus pada isu Ahok. Yang kedua tadi kemudian memisahkan.
Saya bilang kalau sudah bejananya ini the mix, itu akan rumit lagi karena memang eskalasi massa kan banyak. Barat dan kawan-kawan ini jadi sasaran antara atau memang sasaran? Ya kalau saya bicara soal ancaman negara kan, aku sasaran nyasar itu. Bicaranya kan bicara panjang nih. Kan tadi saya bilang di 411 kan ada beberapa orang yang beberapa indikasi itu. Dan indikasi tersebut kemudian di betting ya, dengan misalnya melakukan penangkapan terhadap 10 orang ini dan 11 hari ini ya. Oke. Bang Refli, secara politik, hukum, tata negara, apa dampak positif dan apa dampak negatif dari reaksi pemerintah yang mengambil Mbak Ratna, menyelamatkan kalau kata Bang Muradi tadi di 2 Desember, menyayang dengan... Saya kalau kita bicara tentang ini bukan dari dampak hukumnya ya, tapi saya kira dampak politiknya. Ya. Saya kira secara politik tindakan menangkap ya dengan tuduhan makar dan lain sebagainya sampai kapanpun itu memang tidak pernah populer ya, karena memang dari masa ke masa, pemerintahan ke pemerintahan selalu dipersepsikan kalau yang begini itu dianggap otoriter dan lain sebagainya. Itu dari sisi persepsi yang saya kira pasti tidak berubah ya. Tapi mungkin dari sisi lain 212 itu bagaimana kemudian menjaga tetap dalam koridornya ya, agar kemudian tidak dibelokkan karena itu adalah masa cair. Nah saya kira itu yang barangkali yang menjadi dilema yang berat ya bagi penegak hukum, apakah mengambil tindakan yang tidak populer atau tetap dilakukan karena 212 ini kita tidak ada yang bisa menjamin apakah akan peaceful atau akan chaos. Jadi ini pertaruhan politik dan keamanan juga buat pemerintah. Jadi ada pertaruhan di satu sisi image dan di sisi lain adalah pertaruhan keamanan. Dan kita tahu ini Kapolri baru. Ini kan real test ya bagi Tito Karnavian kan begitu. Nah, rupanya akhirnya kan pendekatan security yang akan muncul, pendekatan yang paling keamanan, yaitu mencegah prevensi sedini mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi betul-betul ditarik untuk mengambil sebuah tindakan yang seminimal mungkin. Meskipun dampak politiknya juga belum tentu positif untuk pemerintah karena kendati dampak politiknya belum tentu juga baik. Bahkan saya katakan tindakan menangkap dengan tuduhan makar itu memang tidak pernah persepsinya. Sampai saat ini untuk kategori makar tidak makar itu masih subjektif nggak sih Bang? Kemudian, ya subjektif. Jadi karet nggak sih, karet sekali nggak sih itu? Saya sih mengatakan bukan pasalnya yang karet, tapi gradasinya itu kan tidak selalu bahwa gradasi makar itu gradasi seumur hidup. Ini kan kalau di hukum kita kan ada maksimal seumur hidup. Di sini ada 20 tahun, di sana 15 tahun, kan begitu. Tapi tidak berarti kemudian setiap kegiatan itu kemudian ini, ya kan? Bisa saja sebenarnya cuma begini, kecil, tetapi karena ada 212 dan kemudian polisi dalam hal ini barangkali siapapun dia, Kapolri dan lain sebagainya tidak mau mengambil resiko, maka kemudian ya sudahlah ini dilokalisir dulu, ya. Nanti saya nggak yakin tuh kalau misalnya bangsa-bangsa salah tangkap seperti Mbak Ratna ini kalau benar, saya kira prosesnya tidak akan dilanjutkan juga. Tidak akan dilanjutkan. Secara hukum tidak akan lanjut nih. Ada presiden itu nggak? Ada waktu awal tahun 98 yang Jenderal Kemal Idris CS dan lain sebagainya kan. Barisan Nasional. Iya, Barisan Nasional dulu kan dianggap makar juga. Tapi kemudian ya tidak berlanjut juga begitu. Mbak Ratna optimistis ini tidak berlanjut atau akan fight? Itu nggak soal optimistis. Udah dapat suntikan antibiotik dari. Kalau saya sih ini kan udah jelas salah tangkap. Jelas. Saya itu salah tangkap. Akan fight back. Saya nggak tahu, kita belum bicara, kita belum putuskan, tetapi saya cuma berharap manfaatnya ya. Jadi seluruh huru-hara ini kan bermula dari kasus Ahok. Iya, jangan nanti orang udah difitnah. Ini kan buat saya juga fitnah, ya kan? Ini kan fitnah buat saya. Ini akan makar segala macam. Ya, makar itu tuduhannya parah banget. Kalau makan sih nggak apa-apa, ini makar gitu. Iya, ya, makar tuh ada makar makar. Jangan merek jangan sebut. Jadi saya cuma minta pemerintah harus betul-betul apapun alasannya salah ya, menuduh orang makar tanpa bukti yang cukup itu udah salah aja. Nah, kalau dibikin ada alasan-alasan pembenaran demi kesuksesan 212 ya tujuan 212 adalah meminta supaya Ahok
ditangkap. Tapi hebatnya Mbak Ratna dianggap cukup berbahaya ya berarti oleh pemerintah. Ya, Makanya itu keren ya. itu tanda disayang juga. 4 rejim itu dari Orde Baru, kemudian Habibie dan sebagainya. Terakhir Bang Muradi, 1 menit aja dari Anda untuk menutup. Iya, prinsipnya sebenarnya pemerintah sudah benar. Jadi saya bilang benar kenapa? Karena memang mekanismenya itu dilakukan. Tadi memang tidak populis, tapi begitu beliau-beliau ini dilepas, itu kan kemudian drop beritanya. Jadi buat saya sebenarnya langkah Kapolri, langkah teman-teman Polri untuk kemudian memisahkan, kemudian melakukan penyidikan dan sebagainya, itu bagian dari untuk kemudian untuk memisahkan dan supaya kemudian di masa akan datang misalnya saya percaya bahwa gerakan makar itu memang tidak serta-merta. Oke, baik. Sekali lagi, terakhir sekali deh untuk Mbak Ratna, boleh ditegaskan lagi apakah Anda pernah berpikir, berniat atau pernah mengkonsolidasikan diri untuk makar? Sekali lagi supaya orang yang tadi nonton di awal Tidak. Jadi tidak pernah berkonsolidasi, tidak pernah menghasut orang untuk makar, mencabut mandat apa segala macam. Tadi saya sudah jelaskan, GSI itu fokusnya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Bukan makar. Dan ada partai juga memang yang agendanya kembali. Oke, kita berharap dan untuk Anda para pemirsa, kami juga mencoba dari tadi untuk menghubungi pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta konfirmasi, tapi hingga detik-detik terakhir kita berdiskusi di sini belum ada jawaban dari pihak kepolisian untuk bisa berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Mbak Ratna, tetap semangat. Tetap menakutkan. Kan katanya disayang, tapi asiknya dianggap menakutkan ya. Terima kasih.